Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai robot Trojan, di mana teman-teman yang belum tahu bisa memahami, bisa cepat tahu. Dan di sini fitur-fitur apa saja yang ada di robot Trojan dan fungsinya untuk apa. Mari kita buka. Di sini kita registrasi. Kalau belum registrasi, kita buat username di sini. Username kita buat bebas, tetapi tidak boleh menggunakan spasi. Ini kita bikin edukasi 5. Dan di sini passwordnya kita bikin juga tanpa spasi dan berbeda dengan username. Oke, kita registrasi sekarang. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah masuk di bot Trojan. Baik, yang pertama, sebelum kita memulai trading di bot Trojan, kita harus memahami fitur-fitur apa saja yang berada di dalam bot Trojan. Yang pertama, di sini ada best rate, dimana teman-teman selalu ingin bertanya sebelum trading apa itu best rate. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa best rate itu adalah modal dasar untuk perdagangan kita, atau modal dasar transaksi kita di dalam trading doge di bot Trojan. Dan best rate ini kita harus setting, kita harus sesuaikan dengan balance yang ada. Kita harus tentukan dengan kalkulator dice, kita harus hitung agar di situ nanti dapat sesuai dengan marti loss yang harus kita pakai, change yang harus kita pakai, dan di situ nanti kita akan tahu bahwa profit globalnya berapa yang harus kita tulis. Yang pertama itu tadi yang kita kembali lagi ke best rate. Best rate adalah dasar atau modal yang kita pakai untuk perdagangan. Lalu yang di bawahnya adalah shoot, dimana shoot itu juga sebenarnya merupakan modal dasar dari perdagangan, tetapi di sini shoot itu nilainya lebih besar daripada best rate. Di sini shoot kita harus isi, itu biasanya lebih besar. Kalau shoot yang bawaan dari robot, di situ terisi dengan angka 1. Tetapi itu kalau kita mau trading, kita harus rubah. Kita juga harus hitung dengan kalkulator dice sebelum kita mengisi shoot di situ. Karena kalau kita tidak rubah, apabila balance kita tidak kuat, itu akan membuat habis balance kita. Lalu yang berikutnya di bawahnya adalah boom. Di sini boom itu juga hampir sama dengan best rate, tetapi kalau boom itu lebih besar nilainya dari shoot dan best rate, karena boom adalah untuk mengambil profit yang lebih besar. Tetapi perlu diingat juga teman-teman bahwa shoot itu juga bisa diartikan adalah pemancing loss streak untuk muncul. Jadi kalau kita trading di change yang atas, di change 70 ke atas, apabila kita tekan shoot, di situ pasti akan muncul merah. Kadang-kadang teman-teman bertanya, kenapa berjalan hijau begitu ditekan shoot munculnya merah? Nah, inilah yang disampaikan, sering kita sampaikan bahwa shoot itu adalah juga pemancing merah. Setelah mancing merah, begitu kita tahu pola merah keberapa akan muncul, kalau kita tahu pola, kita bisa tekan boom sebelum merah itu berakhir.
Tetapi di sini kita harus paham dulu dengan pola yang berjalan dengan CH yang kita pakai. Ya, itu boom. Boom adalah hampir sama dengan base rate dan hampir sama dengan shoot, cuman nilainya yang lebih besar. Boom di sini juga nilai dasar untuk perdagangan atau pertukaran nilai koin kita. Itu untuk boom. Lalu yang berikutnya adalah change. Change, kalau teman-teman sering dengar atau sering ini CH itu sering disingkat ya. Jadi di sini change adalah yang sering disampaikan adalah CH berapa. Nah, ini juga kita perlu setting, kita perlu ganti. Kalau bawaan robot, change yang ada 1 sampai dengan 95. Nah, change ini kita juga harus hitung dengan kalkulator dice untuk menyeimbangkan atau untuk biar balance kita tuh tidak langsung habis, teman-teman ya. Jadi kita bisa hitung biar sesuai change yang kita pakai, agar kita nanti dalam trading itu mendapatkan profit. Ini perlu diingat ya, change kalau bisa kita trading jangan lebih, selisihnya jangan lebih dari 10. Karena kalau lebih dari 10 itu sudah dinamakan permainan ROC. ROC itu adalah permainan seperti orang gambling. Jadi tingkat resikonya juga lebih tinggi lagi. Lalu yang berikutnya adalah delay trade. Delay trade di mana bawaan robot itu adalah 3000 ms. 3000 ms ini adalah 3000 milisecond, atau kalau kita ikutin kira-kira kurang lebih sekitar 3 detik ya, 3 detik. Nah, ini kalau teman-teman sudah paham, delay trade ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Tapi kalau saya pribadi, biasanya saya memakai 3000 ms, saya tidak merubah sama sekali. Tapi kalau yang sudah paham pola, yang ingin mendapatkan profit yang cepat, itu biasanya dirubah delay trade tersebut. Tetapi perlu diingat sama teman-teman bahwa delay trade ini kalau kita rubah semakin cepat, untuk mengambil keputusan pun kita juga akan lebih sulit. Apabila kita isi 500 seumpamanya, 500, dia akan berjalan, tradingnya itu harus berjalan dengan kecepatan setengah detik ya, setengah menit ya, lebih cepat, setengah menit, bukan setengah detik, mohon maaf. Jadi setengah menit. Nah, itu cepat sekali. Kalau sudah terjadi merah, kita tidak akan bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan karena kecepatan delay tersebut. Maka dari itu, kalau yang teman-teman masih awal, masih baru belajar, lebih baik kita pakai delay trade yang standar, yaitu 3000. Baik, yang selanjutnya di sini adalah profit session. Nah, profit session ini adalah juga salah satu pengaman di dalam kita bertrading. Profit session itu kita isi kalau memang ingin aman, nyaman, itu kita isi paling tidak bisa nilainya sama dengan base rate, atau lebih nyaman lagi kalau lebih kecil sedikit dari base rate yang kita pasang, yang kita isikan. Karena apabila nanti profit session ini diisi, dia akan menjaga selalu kalau sudah profit ataupun sudah mencapai target yang kita inginkan, dia akan kembali sendiri ke base rate yang awal atau base rate yang kita inginkan tadi. Lalu di bawahnya adalah tombol start ya, tombol start. Tombol start adalah tombol untuk memulai kita trading. Jadi kalau semua sudah disetting, semua sudah kita isikan, base rate, shoot, boom,
change, terus nanti marti loss, marti win, reset marti, if win, itu kita isi. Kita tekan start untuk memulai trading. Nah, di sini di sampingnya adalah shoot. Ya, ini shoot. Shoot itu kita gunakan apabila kita ingin mempercepat profit yang kita peroleh, atau kita ingin menaikkan best rate di dalam trading kita. Ini kita tekan shoot. Di bawahnya adalah boom, ya, adalah boom. Nah, ini juga sama. Ini juga untuk mempercepat profit. Itu kalau nanti pas kita dapat hijau. Tapi kalau kita tidak dapat hijau, justru kita dapat merah juga, itu akan mempercepat juga balance kita berkurang. Kalau balance kita tidak kuat, ya otomatis balance kita akan habis. Maka dari itu teman-teman perlu perhatikan bahwa boom dan shoot itu kita juga harus sesuaikan dengan change berapa yang kita pakai, terus balance-nya berapa yang akan kita pakai untuk trading. Lalu di bawahnya tombol reset. Tombol reset di sini adalah reset manual. Reset manual berfungsi untuk mereset apabila kita di dalam trading nanti sudah muncul merah yang berjejer dan balance kita kira-kira tidak mampu untuk menahan, atau balance kita tidak kuat. Nah, kita lebih baik pencet reset. Kenapa harus pencet reset? Karena untuk mengamankan sebagian balance kita, ya, untuk mengamankan sebagian balance kita. Kalau kita pencet reset, otomatis dalam perjalanan trading dia akan kembali ke best rate awal. Walaupun kita sudah kena minus yang besar, kalau balance kita masih kuat menahan, kita pencet reset, dia akan kembali ke best rate awal, best rate yang kita tulis, best rate yang di paling atas, ya. Dia akan kembali ke best rate awal. Lalu yang selanjutnya di bawahnya adalah stop on win. Stop on win, ya, di bawah samping, ya, stop on win. Fungsinya untuk apa stop on win? Stop on win di sini berfungsi untuk memberhentikan perjalanan trading apabila kita lihat merah berjejer dan balance kita semakin menipis tetapi kira-kira masih kuat. Kita stop on win, dan nanti setelah merah berjejer dan muncul hijau, dia akan berhenti secara otomatis. Berapapun nilai hijau tersebut, dia akan berhenti secara otomatis. Walaupun profit kita masih minus sekalipun, ya, profit global di sini kita masih minus sekalipun, kalau sudah kita tekan stop on win, begitu ketemu hijau, dia akan berhenti sendiri dan trading tidak akan berjalan, ya, kecuali kita akan tekan start kembali, dia akan berjalan kembali. Lalu di bawahnya adalah balance. Di bawah stop on win di situ tertulis balance. Balance di sini adalah modal kita, modal global yang kita punyai, yang kita akan pakai untuk trading, yang kita transfer dari wallet kita. Ya, itu tertulis di sini. Jadi nanti kalau pada saat kita mengisi Trobot transfer Doge, itu akan tertera di sini di balance. Dan nanti pada saat kita trading, perjalanan trading, kalau minus dia akan berkurang.
Kalau terkena loss streak, dia akan berkurang. Jadi di sini juga perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Kalau kita kurangnya banyak ya kita harus mempunyai strategi. Terus yang berikutnya di bawahnya adalah withdraw ya, withdraw. Nah, withdraw sini kalau kita selesai trading, kita sudah mendapatkan profit, dan sekiranya kita ingin mentransfer ke wallet kita, nah di sini di withdraw ini kita klik ya, kita klik di withdraw, dia akan muncul. Kalau kita mau withdraw ke Indodax, nah di sini kita tinggal tulis, kita setelah klik withdraw, di sini ada amount. Amount di sini adalah jumlah Doge yang akan kita transfer ke rekening kita, ke wallet kita, atau ke Indodax kita ya. Setelah itu, setelah kita tulis jumlah berapa yang akan kita transfer ke wallet kita, lalu kita buka Indodax ataupun rekening ataupun wallet yang lain, kita copy alamat wallet yang di dompet tersebut, yang di Indodax, rekeningku, dan yang lain-lain yang untuk Doge, lalu kita pastekan di sini. Ini ada wallet address. Jadi untuk di sini akan kita pastekan alamat yang sudah kita copy tadi, yang dari dompet market kita. Setelah kita isi semua, baru kita tekan withdraw. Nah, setelah kita tekan withdraw, nanti akan ada notifikasi sukses. Berarti kita withdraw dari Robot Royan sudah berhasil. Lalu di bawahnya di situ ada create kode. Nah, create kode ini berfungsi untuk mewithdraw balance kita, tetapi bukan untuk ke wallet. Create kode di sini untuk memindahkan balance atau saldo kita ke sesama account di Royan Bot atau di sesama bot Royan, baik itu bot kita sendiri maupun bot mungkin saudara, mungkin anak, atau siapapun, tetapi yang masih di Royan. Bagaimana cara membuat create kode atau cara menggunakan create kode? Nah, ini setelah kita selesai trading, dan dirasa cukup profit yang kita dapatkan, kita langsung klik ke create kode. Nah, akan muncul seperti ini. Ada di situ tertulis amount, create now, your create kode, redeem, dan close. Nah, kita gunakan di sini. Yang pertama kita harus isi amount juga, sama dengan waktu withdraw tadi. Amountnya berapa? Amountnya umpamanya 150, karena kita trading mendapatkan profit 50. Berarti di sini kita tulis 150 Doge. Berarti semua kita akan pindahkan ke akun yang lain. Nah, setelah kita tulis di sini, tidak perlu copy paste wallet ya, dari manapun tidak perlu, tapi kita tinggal menulis berapa jumlah yang akan kita kirim atau kita withdraw atau kita pindahkan ke Robot Royan yang lain. Lalu setelah itu kita klik create now. Nah, setelah kita klik create now, nanti akan muncul notifikasi pembuatan kode redeem berhasil atau sukses gitu ya. Nah, nanti di bawahnya juga akan tertulis kode.
Nah, setelah kita oke, nanti di sini juga akan muncul kode tersebut. Yang berada di sini, yang berada di kolom ini, your code redeem, itu kita copy ya, kita copy. Setelah kita copy, nanti kita simpan untuk kita pindahkan atau kita pastekan ke robot yang akan kita pergunakan, atau kita akan kirim ke saudara kita atau kirim ke teman kita. Nah, setelah selesai semua, setelah kita copy, tapi jangan lupa setelah muncul notifikasi sebaiknya selalu kita screenshot. Kenapa harus kita screenshot? Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seumpamanya nanti kode yang kita dapatkan, kita pindah ke bot yang lain ternyata invalid atau tidak bisa dipakai, nanti kita bisa tanyakan kepada tim IT kita ya. Nah, setelah selesai semua, kita setelah screenshot, sudah copy paste kodenya, kita close. Nah, selanjutnya di sini di sampingnya adalah deposit ya, deposit. Nah, deposit di sini apabila kita ingin trading ya, ingin trading, sebelum trading kita harus deposit berupa Dogecoin ya, dari wallet atau dari market lain, dari mungkin Indodax, rekeningku, Binance, ataupun toko kripto ataupun yang lain. Nah, kita deposit. Bagaimana cara depositnya? Nah, teman-teman tinggal klik saja tulisan deposit. Setelah kita klik deposit, kita tunggu. Nah, nanti harusnya di sini kita klik, di sini harusnya akan muncul alamat wallet. Tapi kadang teman-teman bingung, kenapa kok nggak muncul-muncul? Nah, kalau nggak muncul, oke, kita cari tombol refresh di sini ya, refresh. Kita akan klik refresh, kita akan coba refresh. Kalau tidak mau kita refresh, kita tarik. Setelah itu kita klik deposit lagi. Nah, di sini udah muncul ya, udah muncul alamat wallet. Nah, kalau kita mau deposit dari wallet lain, di sini kita harus copy ya, alamat ini kita harus copy. Caranya copy, kita tinggal tekan saja yang lama, kita tekan yang lama. Nah, kalau kita sudah tekan lama, nanti akan muncul blok. Nanti alamat wallet itu akan keblok warna biru, dan di atasnya nanti akan muncul, di situ ada tulisan translate, potong, salin, template ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya nanti cut, translate, cut, copy, dan template, paste ya, paste gitu. Itu kita copy atau kita salin, terus kita ke dompet wallet kita yang ada di market, yang tadi dari Indodax atau dari Binance atau dari Transwallet dan lain-lain. Setelah itu ini kita copy, kita pastikan ke dompet kita, dan di sini kita close. Nah, setelah itu kita tinggal kirim dari dompet kita ya. Nah, selanjutnya di sini di bawah deposit ada redeem code. Redeem code di sini berfungsi hampir sama dengan deposit,
Cuman kalau redeem kode di sini depositnya dari sesama bot Royan, bukan dari wallet. Karena di redeem kode ini kalau kita klik di situ tidak ada permintaan kopi atau alamat wallet, tidak ada, tetapi input kode redeem. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan kita sudah membuat kode redeem ya, kita sudah membuat kode redeem yang di create kode tadi. Setelah kita dapat kode redeem yang kita screenshot dan kita copy tadi, kita masukkan ke sini ke kolom input kode redeem ya, kita pastekan di sini, lalu kita redeem now. Setelah kita redeem now, dalam hitungan detik otomatis balance akan masuk di sini. Berapa kita bikin create kode tadi, isinya berapa, dogenya, dia akan masuk ke balance gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita redeem, kita langsung close. Nah, lalu di atas deposit, di atas redeem kode, di sini ada trade status. Ada trade status. Nah, trade status ini kita juga harus perhatikan ya teman-teman ya, karena trade status ini bisa dipakai sebagai patokan pada saat trade berjalan. Patokannya gimana? Pada saat nanti berjalannya trading, itu kita perlu lihat di sini. Kita nggak usah ngitung satu-satu, kita hanya melihat di sini aja. Win yang sudah ada itu terpanjang berapa? Apakah di sini tertulis angka 3 atau angka 5 atau angka 7 dan seterusnya. Itu kita sebagai patokan. Setelah itu di sampingnya adalah loss di dalam trade status ya. Trade status di sampingnya adalah loss. Nah, ini juga sebagai patokan kita seperti win tadi. Kalau win kita buat patokan hijaunya, tapi kalau loss itu adalah kita pakai patokan marti lossnya. Marti loss itu adalah yang sering disebut adalah loss streak atau merah berjejer. Nah, merah berjejer di sini kita nggak usah ngitung di dalam perjalanan, pada saat berjalan trade-nya kita nggak usah ngitung, tetapi kita hanya melihat di sini saja di trade status, merah terpanjang berapa, hijau terpanjang berapa. Ini bisa sebagai patokan kita. Kalau roll itu adalah perjalanan tradingnya, baik merah baik hijau, dia akan berubah-berubah. Kalau hijau dia akan hijau, kalau merah ya akan merah. Tetapi kalau di win dan loss, kalau win ya jalannya hijau saja, tapi kalau loss jalannya merah saja. Tuh. Terus yang selanjutnya di bawahnya adalah if profit global. Ini ya. If profit global, kalau kita trading apalagi sebagai pemula, itu kita harus isi. Kita sarankan di bot Royan ini setiap trading 1 hari untuk pemula dianjurkan mengambil profit 10%. 10% ini kita bagi, bukan sekali klik start, tetapi kita bagi. Mau dibagi 4 kali klik start, berarti sekali klik start kita ambil kurang lebih sekitar 2,5%. Atau kita ingin bagi 5 kali klik start, berarti 1 kali klik start kita ambil kurang lebih sekitar 2%. Jadi di sini harus diisi ya, di sini harus diisi. Biar ini juga sebagai pengaman kita juga di dalam trading, salah satu pengaman juga. Selanjutnya adalah di sampingnya itu ada if balance
below. Ya, sampingnya di sini ada tertulis if balance below. Tapi kalau kita itu jarang dipergunakan. If balance below itu adalah kebalikannya if profit global. Kalau if profit global itu adalah global yang kita inginkan berapa, tetapi kalau if balance below itu adalah salah satu pengaman, tetapi di sini tidak bisa dikatakan tepat. Di sini kalau nanti terjadi loss berapa, umpamanya kita isi di sini 10. Berarti kalau nanti sudah terjadi loss 10 atau lebih, kurang lebih 10, dia akan berhenti sendiri. Tetapi dalam trading kita tidak menginginkan loss, makanya di sini kita tidak pernah untuk mengisi if balance below. Nah, terus selanjutnya adalah yang kita perhatikan untuk settingan yang utama adalah di sini trade win, terutama di Marty Win. Marty Win kita harus isi, kita harus sesuaikan dengan Marty Loss. Marty Win di sini apabila kita trading di bawah 50, biasanya kita isi 1 ya, dari change 1 sampai dengan 40-an, 40 sampai 45 itu kita isi mungkin bisa di bawah 100. Tapi kalau di atas itu kita harus isi di atas 40 atau 45, itu biasa kita isi 100% untuk Marty Win. Lalu di sampingnya adalah Marty Loss. Ya. Di sini ada trade loss. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah Marty Loss. Marty Loss ini kita hitung sesuai dengan kalkulator days. Jadi balance berapa, kita pakai best rate berapa, CH berapa atau change berapa, nanti kalau di kalkulator akan muncul Marty Loss yang disarankan berapa. Kalau di kalkulator days, Marty Loss biasanya kalau kita mau pakai trading kita harus tambah kurang lebih sekitar 20-30%. Karena kalau kita tulis sesuai dengan yang ada di kalkulator days, itu biasanya hanya akan menutup saja kalau terjadi loss. Apabila muncul win atau hijau, dia hanya menutup loss, bahkan kadang-kadang minus ya, kurang jadi kurang nggak nutup gitu ya. Nah, agar nutup seperti yang kita inginkan, bahkan kita profit ya, kita profit, untuk mendapatkan profit kita harus menambah kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30%. Apabila di kalkulator days itu hitungannya Marty Loss di situ ya tertulis 190, berarti di robot sini, di bot Royan sini, kita harus tambahi dari 190 ini, kita harus tambah kurang lebih sekitar 20. Berarti di sini kita tambah kurang lebih sekitar 190, kita tambah kurang 40, 200, kurang lebih sekitar 230-an untuk Marty Loss-nya ya. Kita isi kurang lebih sekitar 230. Apabila nanti terjadi loss atau merah, minus, begitu muncul hijau, dia akan langsung nutup. Nah, kalau di kalkulator days kita tulis seperti tadi 230, tapi yang direkomendasikan ada 190-an, berarti kita untuk reset Marty Win di sini kita tulis, kita isi 1 ya, kita isi 1. Maaf, kita isi 1.
karena kita tulis di marti lossnya besar ya. Kalau kita ingin ditulis 2 boleh, bisa ya, ditulis 2 boleh. Berarti di marti loss ya, di marti lossnya, kalau tadi reset martinya 2, terus di marti lossnya tadi harusnya 230, berarti kita bagi 2, kurang lebih sekitar 115 ya, 115. Nah, di sini kalau kita tulis 115 berarti reset marti eventnya ditulis 2. Tetapi kalau mau diisi 1 ya, di sini diisi 1, di marti lossnya kita isi 230. Itu agar begitu muncul hijau atau win, merahnya tertutupi. Lalu selanjutnya di bawahnya adalah reset win trade. Nah, reset win trade ini juga jarang kita pakai. Jadi karena reset win trade ini apabila terjadi win pada saat berjalannya trade, dia akan mereset ke base rate awal. Itu juga kita jarang pakai dan jarang kita edukasikan, karena memang kalau kita mau cari profit ya kita isi pasti akan lama. Terus di sini reset marti if loss, di bawahnya marti loss ya, di sini ya, itu reset marti if loss. Ini juga jarang kita isikan karena kalau kita trading, sekali lagi kita tidak menghendaki loss. Yang kita inginkan adalah win. Kalau kita tulis di sini ya boleh, tidak masalah. Tetapi di sini jarang. Reset marti event di sini kalau terjadi reset marti if loss, reset marti if loss. Jadi nanti kalau terjadi loss berapa yang kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan di sini, dia akan mereset ke base rate awal. Sama juga yang di bawahnya, reset trade after loss, reset trade after loss. Jadi kalau pada saat terjadi loss, setelah loss dia akan mereset ke base rate awal. Tapi sekali lagi, untuk reset marti if loss, reset trade after loss, dan reset marti reset win trade itu kita jarang pergunakan. Lalu selanjutnya yang di bawah tombol tersebut ada logic. Nah, logic di sini kita juga tidak begitu memperhatikan ya, tidak perlu kita perhatikan karena di logic sini isinya adalah high dan low ya, high dan low. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau kita tahu market, kita kalau mau trading sudah tahu market, bahwa market itu akan naik ya, kita bisa trading di Port Royal ini menggunakan high saja ya, kita pilih high. Tetapi kalau pasaran itu turun, kita bisa menggunakan low saja. Tetapi kalau kita tidak tahu, ya lebih baik kita tidak usah pakai. Itu ya, kita tidak usah isi di situ. Biarin saja, jadi kita main random. Nanti biar robot yang memilih sendiri. Terus di sampingnya adalah if win dan if loss. Di sini juga kita jarang pergunakan. Jadi kalau kita isi di sini, berarti kalau nanti win berapa dia akan mereset, kalau loss berapa dia akan mereset. Tetapi di sini kita juga jarang memakai. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga di sini ada tombol refresh. Refresh ini berfungsi kalau kita deposit
dari manapun, terus kita di wallet market tersebut sudah sukses, tetapi di bot Royan belum masuk deposit, kita harus tekan refresh. Kalau memang di refresh beberapa kali tidak muncul balance-nya, sedangkan di wallet market sudah sukses, kita log out dulu ya. Kita log out di sini, kita tekan log out, terus kita login lagi, baru kita tekan refresh di sini. Nah, setelah kita tekan refresh, tidak akan lama akan muncul balance kita yang sudah kita kirim sukses dari wallet market tadi. Itu demikian teman-teman untuk fitur-fitur yang berada di bot Royan. Jadi sebelum trading, sebelum kita memulai dengan bot Royan, kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu tombol-tombolnya, fungsi-fungsi tombol tersebut untuk apa saja. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, kita tinggal setting tools yang tadi yang saya jelaskan di sini ya, itu semua, terus CH, terus delay, terus profit global, terus Marty Event, reset Marty Event, Marty loss di sini kita sudah isi semua. Nah, tinggal kita jangan lupa sebelum kita klik start, kita klik dulu reset. Setelah kita klik reset, baru kita tekan start ya. Kenapa harus reset? Karena untuk memastikan bahwa semua sudah disetting dengan benar, semua sudah terisi dengan benar, baru kita klik start. Setelah klik start, kita perhatikan perjalanan trading kita di sini ya. Trading kita di sini. Nanti di sini akan muncul merah atau hijau atau merah. Nah, ini nanti perjalanan di sini. Tapi jangan lupa kita juga harus perhatikan yang di sini, yang di trade status. Baik, demikian teman-teman untuk pengenalan fitur-fitur yang berada di bot Royan. Apabila teman-teman masih ada yang belum mengerti, masih ada yang belum paham, nanti boleh japri langsung di grup WhatsApp. Semua ada admin, semua admin bisa dijapri. Demikian teman-teman, selamat bertrading, selamat mencari profit, salam cuan selalu.